Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kabupaten 2 Bapak Khairuddin, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, terkhusus buat Ibu Muti Handayani, yang kami hormati karyawan perpustakaan dan penjaga SD Negeri Kabupaten 2. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat menghadiri undangan di acara diseminasi modul 1.4 penyebaran pemahaman budaya positif oleh Ibu Muti Handayani SPDI, calon guru penggerak angkatan 4 dari SD Negeri Kabupaten 2 Kecamatan Tarif Kabupaten Tegal, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah ini dengan melalui ajaran-ajaran Islam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali acara pada hari ini dengan membaca Al-Qur'an kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri Kabupaten 2. Kepada yang terhormat Bapak Khairuddin SPDSD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Muki selaku guru penggerak angkatan 7 yang di SD Kabupaten nanti orang kedua, dan kepada peserta diseminasi aksi nyata dari Muki, itu peserta Bapak Ibu Guru SDN Kabupaten 2 yang saya hormati, serta operator dan karyawan perpustakaan. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara ini. Yang kedua, kita ucapkan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam acara ini nanti guru penggerak akan melaksanakan penyebaran aksi nyata masalah budaya positif. Apa yang menjadi program dari guru penggerak yaitu budaya positif, mari kita laksanakan dengan baik. Walaupun di SD sudah ada budaya positif, tapi dari guru penggerak akan menambah budaya positif yang lebih banyak lagi, agar SD Negeri Kabupaten 2 menjadi SD yang baik, SD yang berbudaya positif.
Semakin banyak budaya positif yang ada, semakin majulah SD Kabupaten 2. Semakin maju berarti prestasinya semakin meningkat, semakin baik. Itu harapan dari kepala sekolah, dan harapan dari sekolah ini adalah menjadi SD yang berprestasi. Juga harapan Bapak Ibu semua menjadi SD yang berprestasi, SD yang maju. Itulah sambutan saya. Cukup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mugi selaku guru penggerak angkatan 7 yang di SD Kabupaten di orang kedua, dan kepada peserta diseminasi aksi nyata dari Mugi, itu peserta Bapak Ibu Guru SDN Kabupaten 2 yang saya hormati, serta operator dan karyawan perpustakaan. Sebelumnya kita banyakkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara ini. Yang kedua, kita ucapkan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah akan memberikan syafaatnya pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam acara ini nanti guru penggerak akan melaksanakan penyebaran aksi nyata masalah budaya positif. Apa yang menjadi program dari guru penggerak yaitu budaya positif, mari kita laksanakan dengan baik. Walaupun di SD sudah ada budaya-budaya positif, tapi dari guru penggerak akan menambah budaya-budaya positif yang lebih banyak lagi agar SD Negeri Kabupaten 2 menjadi SD yang baik, SD yang budaya positif. Semakin banyak budaya positif yang ada, semakin majulah SD Kabupaten 2. Semakin maju berarti prestasinya semakin meningkat, semakin baik. Itu harapan dari kepala sekolah, dan harapan dari sekolah ini adalah menjadi SD yang berprestasi. Juga harapan Bapak Ibu semua menjadi SD yang berprestasi, SD yang maju. Itulah sambutan saya. Cukup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Selanjutnya adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif kepada yang terhormat Ibu Mugi Handayani SPDI, calon guru penggerak angkatan 7, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kabupaten 2, Bapak Herudin SPDSD, yang kami hormati segenap dewan guru beserta staf TU SD Negeri Kabupaten 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara saya dalam acara pemahaman budaya positif
aksi nyata saya di calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya nanti beberapa menit ke depan, antara 30 atau 40 menit, saya akan menyampaikan aksi nyata saya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu pemahaman atau diseminasi tentang pemahaman budaya positif. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Pada slide pertama yang saya tampilkan adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya sampaikan terlebih dahulu di awal bahwa visi dari SD Negeri Kabupaten 2 adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi, berakhlak mulia, berbudaya mandiri berdasarkan iman dan takwa. Yang mana visi ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru semuanya pada awal pembelajaran kegiatan tahun 2022-2023. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu betapa rukunnya kita pada gambar. Mudah-mudahan ini tidak hanya pada gambar ya Bapak Ibu, tapi bisa terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa bersikap rukun untuk memberikan contoh kepada peserta didik kita. Selanjutnya dari visi SD Negeri Kabupaten 2, apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru? Bahwa yang harus dilakukan sebagai guru yang pertama adalah kita harus menanamkan nilai-nilai guru. Jadi sebagai guru tidak hanya kita mengajar sudah selesai, tidak. Tetapi ada beberapa ilmu yang harus kita terapkan pada diri kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah nilai-nilai guru. Dari beberapa modul yang sudah saya pelajari, diantaranya adalah pada modul 1.4 tentang budaya positif. Itu pemahaman yang sangat luar biasa yang bisa saya dapatkan di guru penggerak. Mungkin Bu Alfiah selaku guru penggerak, sekarang sudah menjadi guru penggerak ya, Bu Alfiah SPDSD itu sudah tahu betul bermanfaat sekali ilmu dari guru penggerak. Makanya ayo teman-teman yang belum mendaftar segera mendaftar, karena beberapa pemahaman yang memang dari awal saya saja dari tahun berapa baru paham bahwa memang seorang guru itu luar biasa. Ada beberapa banyak ilmu baru, pengetahuan baru yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama adalah nilai-nilai guru. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk menjadi seorang guru itu harus kita mempunyai nilai-nilai. Yang pertama adalah mandiri, itu jelas. Mengapa kita harus mandiri? Mandiri dalam hal apapun. Mandiri kita harus dalam mendidik anak. Kita harus menyampaikan pemahaman dengan apa? Dengan mandiri sesuai dengan pengetahuan kita. Tetapi pengetahuan itu kita harus selalu bertambah supaya tidak terlambat, tidak ketinggalan informasi dalam penyampaian pendidikan. Harus mandiri. Kemudian reflektif. Reflektif ini kita harus melakukan kegiatan-kegiatan, merefleksikan diri. Apa sih kekurangan yang ada pada diri kita? Itu namanya refleksi. Kita bisa menanyakan kekurangan diri kita dalam pembelajaran, bisa menanyakan pada kepala sekolah atau mungkin pada teman sejawat, itu juga bisa. Pada kegiatan pada kepala sekolah bisa dilakukan ketika kita ada PKG penilaian guru, itu juga bisa. Di situ akan disampaikan apa kekurangan kita dalam pembelajaran. Kemudian kolaboratif. Kolaborasi itu artinya kerjasama dalam mewujudkan suatu visi tadi yang awal saya sampaikan. Itu harus ada kolaborasi antara semua teman-teman guru di sini. Jadi saya di sini sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, dan Bu Alfiah yang sudah menjadi guru penggerak angkatan 4 itu tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Perlu adanya kolaborasi dari teman-teman guru semuanya untuk bisa mewujudkan visi yang tadi di awal saya sampaikan. Kemudian inovasi. Sebagai seorang guru kita harus inovasi. Inovasi dalam kegiatan pembelajaran, kita harus aktif. Kita harus inovasi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Contohnya apa? Membentuk
alat peraga, media pembelajaran dan lain sebagainya. Jangan berpacu pada buku, jangan berpacu pada internet, tetapi kita harus membuat sebuah alat peraga yang memang baru dibuat oleh kita. Itu namanya kolaboratif. Serta berpihak pada peserta didik. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu mencetuskan pemahaman yang sangat luar biasa. Dulu mungkin kita selalu mempunyai pemahaman bahwa kita sebagai pengajar ya berkehendak mutlak kepada siswa. Tetapi Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan beda dengan apa yang sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pendidikan, bahwa sebenarnya pendidikan itu harus berpihak pada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, selain nilai-nilai guru, ada juga peran guru. Di antaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Saya tahu betul, pasti semua guru bisa berbicara di depan. Tidak ada guru yang tidak bisa berbicara di depan. Makanya saya kalau misalkan Bapak Kepala Sekolah mengizinkan, nanti setiap hari Senin Pak, tidak hanya guru PNS saja yang menjadi pembina upacara, saya juga menginginkan untuk WB supaya bisa, saya tahu semuanya pasti bisa berbicara, tapi untuk melatih Bapak Ibu guru yang wiyata bakti supaya terbiasa berbicara di audio umum. Jadi ketika panjenengan nanti ketika mendaftar sesuatu yang menuntut untuk berbicara di depan umum sudah tidak diragukan lagi. Menggerakkan komunitas praktisi sebagai guru penggerak, sebagai guru kita harus menggerakkan komunitas. Komunitas misalkan guru penggerak harus menggerakkan kelasnya, bagaimana mengatur kelas yang baik, bagaimana mengatur peserta didik yang baik di dalam kelas. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Kita sering sharing mungkin ya Bapak Ibu, ada peserta didik yang ini itu bagaimana Bu dalam menyelesaikan permasalahannya, itu coach. Kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Disiplin menurut yang lain adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Apabila diri kita tidak bisa disiplin secara mandiri, maka ini Bapak Ibu. Jadi mana ya? Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita melihat di sini, kalau memang haruslah kita bisa tergerak hatinya. Kalau memang kita bisa menggerakkan kedisiplinan dalam diri kita, kita tidak perlu ini Bapak Ibu, penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu yang merdeka. Jadi kalau misalkan ada pada diri kita sesuatu yang sikap disiplin, maka dengan sendirinya dimanapun dan kapanpun, tanpa harus ada penguasa lain yang mendisiplinkan kita, maka kita akan terbiasa bersikap disiplin. Makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini Bapak Ibu, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Disiplin itu juga termasuk cakap dalam memerintah diri sendiri. Apabila kita sudah tertanam tadi sikap disiplin, berarti kita sudah dapat dikatakan cakap. Selanjutnya, Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu ada dua Bapak Ibu, motivasi intrinsik dari dalam dan motivasi ekstrinsik dari luar. Nanti kita akan pelajari.
Ini juga sama makna kata disiplin. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bapak Ibu sudah paham, tidak usah saya jelaskan lagi. Dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu, ketika diri kita sudah tertanam rasa disiplin, maka berarti kita sudah di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Nilai-nilai kebajikannya apa saja. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi tadi. Nanti saya jelaskan motivasinya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini nilai-nilai kebajikan ada beberapa menurut pemahaman ya Bapak Ibu. Menurut pendapat, nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, berkreatif. Kemudian nilai kebajikan menurut Pre-Meyers Program. Kemudian nilai-nilai kebajikan ada lagi 9 pilar karakter, ya. Di situ ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Yang ini nilai kebajikan petunjuk dalam buku petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ada banyak sekali di situ. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada lagi di situ. Jadi yang namanya nilai kebajikan Bapak Ibu adalah suatu sikap yang dapat kita wujudkan. Contoh, di sini proyek nilai kebajikan ada peduli, ada rajin, ada berani, kreatif. Itu namanya nilai kebajikan. Termasuk di dalamnya adalah disiplin, harga diri, dermawan, jujur, rendah hati. Itu namanya nilai kebajikan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan ya. Itu berarti sikap kita, peduli, kemudian kasih sayang, toleransi, percaya. Banyak sekali di sini nilai-nilai kebajikan. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Ini tadi disampaikan di awal oleh saya, kolaborasi, kemudian menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Ini yang Bapak Ibu ya, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi diharapkan Bapak Ibu mohon kerjasamanya ketika suatu peraturan sudah terbentuk, maka dilaksanakan dengan baik. Maka seorang pemimpin pelajaran perlu berjiwa kepemimpinan. Dengan begitu, ketika kita sudah melaksanakan peraturan, maka kita sudah menjadi sebagai seorang pemimpin Bapak Ibu. Pemimpin sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tujuan mulia ini luar biasa Bapak Ibu dari disiplin positif ini, apalagi ketika benar-benar dilaksanakan di sekolah SD Negeri Kabupaten 2. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Seorang akan memotivasi perilaku manusia diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi, seorang murid Bapak Ibu, ketika melakukan sesuatu, itu akan berdasarkan ini. Seseorang murid akan melakukan sesuatu berdasarkan motivasi ini, 3 ini. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, murid mengerjakan PR karena mungkin alasan beberapa ini. Kebanyakan yang mana Bapak Ibu? Antara 1, 2, 3. Mengerjakan PR, pasti menghindari hukuman. Kebanyakan ini. Ini termasuk pada motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan.
Ada juga anak-anak dari kita, contohnya kelas 1, kalau misalkan mengerjakan sesuatu ingin mendapatkan imbalan, ada seperti itu. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Ini termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal yang mana ini merupakan tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu tertanam dari diri sendiri. Jadi seorang siswa atau mungkin kita melakukan sesuatu, itu pasti ada motivasi antara 3 ini. 1, 2, 3. Tapi kalau kita berpandangan tentang murid, pasti antara 1 dan 2 ya Bapak Ibu, kebanyakan. Tapi saya percaya Bapak Ibu sudah pada tahap yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dengan kita disiplin, berarti kita menghargai diri sendiri. Dengan kita mematuhi peraturan, berarti kita menghargai diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana kita bisa melaksanakan kedisiplinan kita di sekolah, bagaimana kita bisa melaksanakan. Dihukum oleh penghargaan. Di sini ada beberapa kalimat dihukum oleh penghargaan, maksudnya ada pengaruh jangka panjang, jangka pendek, ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dan seterusnya. Bapak Ibu di situ Bapak Ibu bisa melihat. Kemudian bentuk program kebajikan, beri pengakuan secara khusus kebajikan kepada anak ya Bapak Ibu, beri pengakuan secara pribadi. Ini cara-caranya Bapak Ibu. Bagaimana kita membentuk program kebajikan. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten atau terus menerus. Kemudian fokus pada proses bukan hasil. Ini bentuk program kebajikan. Ini Bapak Ibu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pada anak. Kata pembuka, jadi ketika kita berbicara kepada anak itu tidak harus mengenal, tapi jangan mengenal secara langsung, tetapi harus ada kata pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai-nilai kebajikannya apa? Rasa pedulimu pada saat menolong murid baru di kelas kita kepada situasi tersebut. Jadi ada kata pembuka, kemudian baru ditunjukkan nilai kebajikannya, kemudian pada situasi apa, seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, antara hukuman atau konsekuensi kita perbedakan ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita nanti lihat jawabannya nanti. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, kayak melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Bisa lihat Bapak Ibu, ini jawabannya. Jawabannya ini. Yang pertama adalah hukuman, kedua hukuman, kemudian 3 hukuman, 4 konsekuensi. Ini adalah konsekuensi karena apa? Pada pelajaran PJOK. Iya. Bisa dipahami ya, bisa dibedakan ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan seterusnya ini Bapak Ibu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau bisa kita menerapkannya konsekuensi, jangan menerapkan hukuman. Contoh tadi kalaupun mau menerapkan hukuman yang positif, menulis 100 kali, jangan dengan cara hal-hal yang fisik.
Kemudian misalkan dia membersihkan apa, itu bisa memberikan hukuman yang positif gitu. Nah ini Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman kita di sini termasuk dalam identitas gagal. Tetapi kalau kita menerapkannya konsekuensi atau restitusi, ini termasuk pada identitas sukses. 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sebenarnya setiap hari kita sudah melakukan restitusi Bapak Ibu, tetapi tanpa kita sadari. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan seterusnya. Restitusi fokus pada solusi. Ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, kelas-kelas yang lain yang belum membuat keyakinan kelas dimohon untuk bisa bekerja sama membuat keyakinan kelas. Kalau kelas 1, kelas 2 mungkin perlu dibantu dituliskan oleh gurunya dalam membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa perlu? Perlu sekali karena apa? Sebagai konsekuensi atas apa tadi yang sudah ditulis oleh murid-murid kita, bahwa ketika kita melakukan itu, melanggar peraturan keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka harus ada konsekuensi seperti itu. Lanjut. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, maka akan berimbas pada budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang inikah atau yang ini? Ini. Jawabannya adalah ini ya Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas di dalamnya itu ada nilai-nilai kebajikan. Setiap keyakinan kelas yang dibentuk itu harus ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi ini ya, saling menyayangi, semangat, kemudian peduli. Itu Bapak Ibu perlu dipahami ya. Jadi yang namanya keyakinan bukan ini. Ini tidak ada nilai-nilai kebajikan. Tidak ada. Datang tepat waktu mengucapkan salam itu bukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Tapi yang namanya keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Seperti itu. Ada banyak sekali nilai kebajikan tadi yang saya sampaikan. Kemudian tidak usah. Ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya tanggung jawab. Ya, ini sikapnya tanggung jawab. Kemudian ini menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Ini kalau yang seperti ini namanya peraturan. Makanya tadi menyampaikan setiap keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Kebutuhan dasar ada 4, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. 5 posisi kontrol Bapak Ibu sebagai penghukum. Apakah kita sebagai pengajar, sebagai penghukum Bapak Ibu? Tidak. Jangan sampai. Iya. Jangan sampai kita seperti ini ya Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas. Seperti itu. Kamu selalu saja salah. Jangan sampai seperti itu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Contoh murid-murid kita, ada murid yang selesai. Kamu selesainya terakhir terus, jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu sebagai nama itu berarti kita bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Contoh, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Kata-kata itu pun tidak boleh terucap dari kita. Kemudian beberapa kali Bapak harus memberitahumu, bagaimana coba kalau orang tuamu berbuat begini, itu berarti membuat mereka merasa bersalah. Itu juga tidak baik Bapak Ibu. Kemudian, inilah kita harus cepatkan. Bagaimana kita seorang guru bisa menjadi seorang teman. Ini Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Nih, sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah itu dikatakan identitasnya gagal. Tapi kalau kita tempatkan diri kita pada teman, pemantau, manajer, itu termasuk pada identitas yang sukses.
pertanyaan berarti tugas. Pernyataan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu titik-titik, itu berarti membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, berarti itu menjadi seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang, berarti mendapat sebagai pemantau. Segitiga restitusi Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Ini segitiga restitusi. Ketika menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini sebagai menstabilkan identitas. Ketika validasi kebutuhan, guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini sebagai validasi kebutuhan. Dan ke bawah masih ada lagi menanyakan keyakinan kelas. Guru berkata apa nilai kita percaya, apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari yang saya sampaikan Bapak Ibu, apa yang akan ditanyakan, monggo barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan, saya memberi kesempatan. Ya, Bu Laila Arifan, silakan monggo. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin bertanya apa saja sih tadi kan mengenai budaya positif ya, apa saja budaya positif yang sudah ada di SD Kabupaten 2 dan juga mungkin budaya positif lain yang ingin ditanamkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lela Akifah yang telah menyampaikan pertanyaan terkait budaya positif apa yang akan saya terapkan. Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata di sekolah saya yang sudah dan insya Allah sudah dilaksanakan. Beraksi K2P, bersih, religius, aktif, 6S, sehat, indah, dan kebersamaan, kekeluargaan, serta penerapan disiplin. Ini Bapak Ibu uraiannya. Kemudian ini bersih ya, ada beberapa tampilan foto-fotonya juga sudah saya laksanakan dalam kegiatan budaya positif yang ada di sekolah religius. Di sini ada mahuza, kegiatan membaca mahuza dan surat pendek, surat juz amma, kemudian tas, tadarus surat yasin, giat duha, kegiatan salat zuhur dan salat duha, aktif, kegiatan literasi di perpustakaan, 6S yang sudah kita jalankan setiap pagi, senyum, salam, saling sapa, sopan dan santun. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman guru yang sudah berkolaborasi dengan saya dalam kegiatan 6S yang sudah dilaksanakan setiap hari. Mohon untuk yang belum melaksanakan supaya bisa berkolaborasi ya Bapak Ibu. Kemudian tanam, kegiatan senam bersama. Indah, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Laila Akifah dan Bu Pradipta Layari yang sudah menghias kelasnya. Ini adalah tampilan kelas 4. Indah itu merak menghias ruang kelas, yaitu pojok baca Bapak Ibu. Teman-teman yang lain yang belum ya, monggo untuk bisa menghias kelasnya. Sudah? Kelasnya saya sudah melihat kelas 2. Yang belum silahkan monggo Bapak Ibu. Saya apresiasi untuk kelas 4 dan kelas 3 boleh lagi kelas. Yang lain monggo nggih. Yang lain semoga cepat menyusul. Kemudian ada K2P Bapak Ibu kebersamaan keluargaan penerapan disiplin. Ada tandur kegiatan dari anak untuk anak berbagi. Ada mekar kegiatan makan sehat 1 bulan sekali bersama anak. Kemudian panen kegiatan sarapan bersama anak upacara Senin pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah diseminasi budaya positif, pemahaman budaya positif modul 1.4 yang saya pahami dan saya laksanakan di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk mendengarkan diseminasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri Kabupaten 2 oleh Ibu Mugi Handayani, SPDI calon guru penggerak angkatan 7. Semoga kita semua bisa berkolaborasi bersama untuk mewujudkan program ini.
Dan kami sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.